Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Teman-teman sekalian, izinkan saya meneruskan bedah buku Revolusi Pola Hidup, Solusi Cerdas, Menarik Keberuntungan dan Keberkahan untuk episode yang kedua. Episode yang kedua ini kita mengambil tema ubah takdirmu dengan mengubah pola hidupmu. Seperti kita ketahui bahwa kita tidak bisa mengubah masa lalu karena masa lalu sudah menjadi takdir. Untuk hari ini Allah berikan kepada kita kesempatan mengelola apa yang kita miliki dan apa yang Allah berikan kepada kita. Apa yang hari kita miliki berupa berbagai potensi. Allah berikan kepada kita potensi akal pikiran, Allah berikan kepada kita potensi hati, Allah berikan kepada kita potensi fisik dan juga potensi-potensi pendukung lainnya. Nah, untuk hari esok, kita diberi kesempatan untuk memperbaiki takdir kita dengan cara menciptakan pola baru atau mengubah pola lama. Pertanyaannya kemudian, kenapa kita harus menciptakan pola baru atau mengubah pola lama? Karena dengan pola yang sama hanya akan menghasilkan hasil yang sama. Jadi, kalau kita ingin hasil yang berbeda, lakukan pola yang berbeda. Cukup orang dikatakan gila kalau dia ingin mendapatkan hasil berbeda, tapi masih melakukan pola yang sama. Contoh yang paling gampang adalah ketika seseorang menderita sakit perut, misalkan sakit MAH. Datang ke dokter, biasanya setelah dilakukan diagnosis, dokter akan memberikan pengarahan, memberikan obat. Misalkan, Pak, ini sakit MAH-nya sudah akut, Bapak dikasih obat untuk menyembuhkan penyakit Bapak, minum 3 kali, pagi, siang, sore misalkan. Tapi jangan lupa ya Pak, rubah pola makan Bapak. Misalkan, jangan makan pedas, jangan makan yang asam, makan yang teratur, dan lain sebagainya. Misalkan Bapak tadi yang sakit menerima saran dokter sebagian, tapi sebagian tidak menerima. Misalkan dia tetap minum obat sehari 3 kali, tapi pola makannya tidak dirubah. Insya Allah dia jauh dari sembuh, artinya tetap hasilnya sama. Kenapa? Karena dia tidak mengubah polanya. Kalau dia ingin sembuh, berarti ingin hasil yang berbeda, dia harus mau melakukan pola yang berbeda, yaitu pola makannya dia rubah seperti saran dokter tadi. Nah, kalau begitu, yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita ingin mengubah takdir kita, maka kita harus berani mengubah pola hidup kita. Sebab dengan pola yang salah, hidup ini bisa menjadi masalah. Di luar sana banyak orang dengan segala potensi yang Allah berikan, tapi dengan potensi yang begitu hebat, pendidikan yang tinggi, badan yang sehat, pendukung yang lainnya ada, tapi dia dengan pola yang salah, dia bukan saja tidak meraih prestasi yang bagus, tapi bisa merusak dirinya. Karena pola yang salah akan membuat hidup ini bermasalah. Saya ingin memberi analog. Untuk membuat baju yang kita pakai ini, tidak mungkin baju ini bisa bagus kalau membuat baju tanpa pola. Rumah yang kita miliki, tidak mungkin rumah ini akan nyaman ditempati kalau membuat rumah tanpa pola. Demikian pula permainan bola ada polanya, permainan basket juga ada polanya. Yang saya ingin katakan bahwa untuk membuat baju saja perlu pola, untuk membuat bangunan, rumah, ataupun gedung yang lain perlu pola. Untuk sedang permainan bola atau basket perlu pola. Bagaimana mungkin kita hidup ini tanpa pola? Karena itu, saatnya kita untuk time out.
Kalau kita melihat sebuah pertandingan voli misalkan, ketika bertarung dua tim, lalu dua tim itu masing-masing belum mendapatkan poin yang diharapkan. Biasanya pelatih akan begini, yang artinya time out, berhenti sejenak, mereka kumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Pertanyaan saya, apakah mungkin ketika mereka kumpul dipimpin oleh pelatihnya mendiskusikan apa setelah main voli ini makan bakso di mana? Tidak. Mereka berhenti sejenak, berbicara antara pelatih dengan pemainnya adalah membicarakan untuk mengubah pola, baik pola permainan, pola formasi, pola strategi. Intinya mereka sadar bahwa dengan pola yang sama hanya akan menghasilkan hasil yang sama. Karena itu dia ingin hasil berbeda, maka yang dilakukan adalah bagaimana dia melakukan merubah pola yang berbeda untuk mendapatkan hasil atau poin yang berbeda. Ibarat hidup ini pertandingan, maka lawan kita adalah setan. Lawan kita adalah kenyataan yang menyimpang, dan lawan kita yang paling berat adalah diri kita sendiri. Barang siapa yang mengira ada musuh yang lebih dahsyat selain dirinya, berarti pemahaman orang itu terhadap dirinya masih dangkal. Demikianlah yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama yang luar biasa. Jadi kalau kita mengingat perkataan tadi bahwa hidup seperti pertandingan, maka lawan sesungguhnya adalah diri kita sendiri, yaitu berupa hawa nafsu, ego, dan lain sebagainya. Karena itu perlu kita menyisihkan waktu untuk berhenti sejenak, time out, mengevaluasi pola mana yang akan kita rubah untuk mengubah takdir kita. Misalkan saja kalau kita hari ini diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tidak merawatnya dengan baik, kita sering sakit-sakitan, coba evaluasi. Mungkin pola tidur kita yang salah, mungkin pola makan kita. Kalau hari ini kita sudah ilmu punya, pendidikan punya, kemudian materi juga punya, tapi tidak kunjung hidup kita berubah, jangan-jangan kita ada pola pikir yang salah dalam hidup kita. Mungkin kita selalu berpikir negatif, mungkin kita selalu ragu, dan lain sebagainya. Pendek kata, luangkan waktu. Tentu waktu yang terbaik bagi seorang muslim adalah di sepertiga malam terakhir, selesai tahajud kita berhenti sejenak, kosongkan hati dan pikiran kita untuk mengevaluasi seluruh pola yang selama ini kita jalankan. Kalau kita ingin mengubah takdir kita, maka harus berani mengubah pola hidup kita, pola fikirnya, pola hatinya, pola kerjanya, pola makannya, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ar-Ra'd ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sebelum kaum tadi mengubah nasibnya sendiri. Selamat untuk mengadakan time out, berhenti sejenak, mengevaluasi pola mana yang akan kita rubah, yang dengan pola itu akan mengubah takdir kita. Semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan di episode yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.